diceritakan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha qalat qala li Rasulullah inni la'alamu idza kunti anni radiyatan wa idza kunti alayya ghadba qalat faqultu min aina ta'rifu dzalika faqala ama idza kunti anni radiyatan fa innaka taqulina la wa rabbi Muhammadin wa idza kunti alayya ghadba qulti la wa rabbi Ibrahim qala faqultu ajal wallahi ya Rasulullah ma ahjuru illa ismaka. Kata Ibunda Aisyah, suatu ketika Nabi bersabda, Nabi mengatakan kepada Ibunda Aisyah, aku tahu kapan dikau cemburu, kapan dikau tidak. Kata Nabi seperti itu. Aku tahu bila dikau cemburu, bila tidak. Mano pula kata Ibunda Aisyah, tak mungkin lah. Tandanya kalau dikau sebut nama aku, itu tandanya dikau tak cemburu dengan aku. Tapi kalau dikau tak nyebut nama aku, nah itu dikau tengah cemburu tuh dengan aku. Umpamanya Nabi gambarkan seperti ini, la wa rabbi Muhammad. Nah, kalau dia sebut Rabbi Muhammad, demi Tuhannya Muhammad, berarti dia nih tak cemburu. Tapi kalau dia sebut wa rabbi Ibrahim, la wa rabbi Ibrahim, dia sebutnya demi Tuhannya Nabi Ibrahim, tidak disebut Nabi Muhammad, nama Nabi Muhammad tidak disebut. Maka ini wanita ini tengah tak suko. Ini tanda wanita tidak senang dengan suaminya, dia tidak mau menyebut namanya. Itulah makanya kadang-kadang saya tuh heran kalau ada seorang istri manggil suaminya itu bukan dengan panggilan suami, tapi dengan panggilan umpamanya Pak umpamanya dia cakap macam tu, bapak dikau tuh, dia cakap bapak dikau, memberitahu kepada anaknya, maksudnya memang seperti itu, memberitahu anaknya, dia malu nak sebut suaminya. Ini cintanya, kadar cintanya tuh sudah lemah betul, tipis betul. Begitu juga seorang suami yang manggil istrinya bukan dengan panggilan yang layak untuk istrinya. Dia panggil semuanya mak dikau tuh. Dia cakapnya tuh. Dah lah. Itu kendor lah. Coba sayang kita ketika pengantin baru tuh. Aku panggilnya, adik, bukan main dong, sayang. Dah punya anak 3, 5. Apa yang terjadi? Mak dikau tuh. Karena kadar cintanya itu sudah kendor. Jadi tanda seorang suami, tanda seorang istri, tanda manusia itu mencintai istrinya atau mencintai suaminya, maka dia akan senang kalau dipanggil suaminya itu. Seorang suami akan senang kalau dipanggil oleh istrinya dengan panggilan suami. Apakah itu mas, apakah itu abang, dia akan senang dengan panggilan itu. Berbeda kalau panggil Pak lain rasanya itu, getaran di hati itu tak ada lagi lah. Maka untuk memupuk rasa cinta yang seperti ini antara suami dan istri perlu diusahakan. Seharusnya kita semakin kenal dengan istri kita semakin cinta. Seorang istri semakin kenal kepada suaminya seharusnya semakin cinta. Tapi kan kita terbalik kadang-kadang, semakin lama semakin pudar, karena tidak diusahakan dengan baik. Ujung-ujungnya kalau suami istri itu sudah tidak cinta lagi, atau cintanya itu sudah levelnya tuh level 0, lebih kurang aja dah, cemburu tak ada lagi. Kalau istrinya dipegang ogang pun dah tak cemburu lagi dah, karena cintanya sudah tidak ada. Begitu juga seorang istri, dia tidak akan cemburu lagi dengan suaminya. Alah tak dia lah, kalau memang dia tidak, sudah lah, macam itu lagi dia. Kalau kecemburuannya sudah hilang pada diri seorang, maka akan rusaklah kehidupan. Justru Nabi menyampaikan bahwasanya tidak mencium bau surga laki-laki yang tidak merasa cemburu ketika
wanitanya itu diganggu oleh orang. Tidak akan mencium dia nih. Bau surga itu tidak dicium oleh laki-laki. Dayus dia nih. Laki-laki yang tidak cemburu kepada istrinya. Jadi kalau hilangnya sifat cemburu dalam hati seorang itu bukan berarti baik, bukan. Justru itu bahaya untuk agama seseorang. Maka perlu diusahakan agar cemburu tidak hilang dari hati kita untuk menjaga kecintaan, sayangnya kita kepada keluarga kita. Ini cemburu suatu hal yang wajar. Dan tandanya itu salah satunya yang diceritakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sudah disampaikan oleh Nabi, kalau sudah malu untuk nyebut namanya, itu awal kecemburuan, itu awal hilangnya kecemburuan. Sudah tidak mau menyebut nama. Nyebut nama istri aja kadang-kadang dah malas dah. Nyebut nama suami aja, suami ibu siapa? Segan kan? Nak sebut nama suaminya malu. Nah, ini dah bahaya dah ini. Nak nyebut nama istrinya pun malu kan? Padahal dulu kalau disebut aja nama begetol langsung kan. Nah, pertama dulu kalau disebut begetol langsung. Sekarang agam. Nah, ini yang perlu diusahakan. Jangan dibiarkan saja. Ini perkara yang rusak. Terus di dalam riwayat yang lain, An Aisyah annaha qalat ma ghirtu ala imra'atin li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama ghirtu ala Khadijah li kathrati dzikri Rasulillah iya wa sanaihi 'alaiha wa qad uhiya ila Rasulillah ayyubashshiraha bi baitin laha fil jannah min qasabin. Kata Ibunda Aisyah, aku tuh tidak pernah cemburu kepada orang yang lebih daripada Khadijah radhiyallahu anha. Jadi wanita yang menyebabkan Aisyah cemburu itu adalah Khadijah. Padahal Khadijah itu sudah wafat, baru Nabi menikah dengan Aisyah. Tapi Aisyah paling cemburu dengan Khadijah. Sebabnya apa? Likasroti dzikri. Karena terlalu banyak Nabi itu menceritakan sejarah bersama dengan Khadijah. Sekejap cerita duluan, aku bersama dengan Khadijah gini. Sering diceritakan karena kecintaan Nabi itu walaupun istrinya sudah wafat masih ada di dalam hati. Bukan Nabi menikah dengan wanita lain tak cinta dengan istrinya yang sudah mati, tidak. Kecintaan itu terus ada diceritakan sehingga Aisyah waktu dengar tuh melengos. Asik deh yo aja cerita depan awak nih ha. Jadi orang yang dari riwayat ini ceritanya, orang yang mencintai istrinya, orang yang mencintai suaminya, dia akan sering cerita tentang kebaikan-kebaikan bersama. Dia akan mengingat-ingat kebaikan bersamanya. Terus Nabi kadang-kadang cerita besok di surga Khadijah itu tinggalnya di istana yang istananya itu jadi cerita surganya dari mana cerita sampai ke surga sana ceritanya. Makanya Ibunda Aisyah bertambah genggam. Tapi dia kan tidak bisa berbuat apa-apa karena walaupun cemburu Khadijah tidak ada di dunia. Cuma cemburunya nanti di akhirat. Alamak, manolah yang lebih disayang oleh Nabi besok. Kalau dekat dunia ini kalau ditanya kepada Nabi, dari sekian banyak istri Nabi itu, dari seluruh istri Nabi yang masih hidup selain Khadijah, mana yang paling dicintai oleh Nabi? Aisyah. Makanya Aisyah tidak begitu cemburu dengan istri-istri yang lain. Yang paling dicemburui adalah Khadijah radhiyallahu anha. Jadi kecemburuan seorang istri itu bukan hal yang salah. Dan kita juga seorang laki-laki tidak salah menyimpan cinta wanita yang lain. Jangan pula dianggap itu hal yang salah. Tidak. Umpamanya kita sudah punya istri, meninggal dunia pula istri kita. Cinta itu masih bersemi di hati. Tak salah itu loh. Kemudian dibagi lagi dengan yang lain, boleh, tidak ada masalah. Membagi-bagi cinta, boleh. Sesuai dengan kadar kemampuan yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan.
Jadi Nabi kan pernah munajat kepada Allah Subhanahu wa taala karena Nabi merasakan bahwa cintanya kepada Aisyah itu lebih banyak ketimbang istri-istrinya yang lain. Ini kan namanya ta'adil. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan pelajaran bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala perkara itu di luar kemampuan manusia. Perasaan cinta yang ada di dalam diri seseorang itu di luar kemampuan manusia. Itu kekuasaan Allah. Berada pada kekuasaan Allah. Jadi bukan berarti salah orang yang menaruh cinta yang bersemi sekian lama dengan wanita yang lain, tak dibuang-buang, tidak masalah. Sampai mati orang itu dah nikah lagi gitu dengan wanita yang lain, tetap juga masih ada, tidak salah yang hal seperti